Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadani li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasul ba'dah. Amma ba'd. Bertemu lagi bersama Bapak di pembelajaran PHI. Yang kali ini insyaallah Bapak akan menjelaskan tentang sesuatu yang sudah akrab dengan kita, yang akrab dengan lingkungan kita, tapi apakah kita benar-benar akrab? Apakah kita benar-benar kenal dengan ini? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin menyapa kalian dulu. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin, kesehatan pikiran, kesehatan tubuh, dan bisa melakukan segala hal dengan baik. Nah, apa yang akan Bapak bahas kali ini? Bapak akan membahas tentang sebuah buku. Kalian pasti paham kalau buku itu memiliki berbagai macam jenis ya. Ada buku tentang pengetahuan. Ada yang suka buku tentang pengetahuan, ada yang juga suka buku tentang bacaan-bacaan ilmu hukum-hukum, ada juga yang suka tentang sejarah, tentang cerita-cerita. Di dalamnya memiliki berbagai macam isi. Nah, pasti kalian memiliki salah satu buku yang kalian suka, entah itu komik, entah itu novel, entah itu buku pelajaran yang kalian sangat minati di dalamnya, isinya apa aja. Ketika kalian menyukai buku tersebut, kalian pasti misalnya ya, salah satu, misalkan Bapak menyukai satu buah novel atau komik, pasti Bapak akan senantiasa memperhatikan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, juga perilaku yang ada di dalamnya. Biasanya kalau orang sudah suka sesuatu itu pasti akan diikuti, termasuk sifat-sifatnya, kelakuannya, perasaannya yang ada di dalam buku tersebut. Nah, ketika kita menyukai buku pengetahuan juga, pasti kita akan mendalami ilmu tersebut. Nah, seperti itu. Kalian pasti sudah tergambar tentang buku. Nah, bagaimana kalau ada salah satu buku yang mencakup secara keseluruhan tentang hal tersebut? Di dalamnya, dalam satu buku tersebut ada ilmu pengetahuan, ada hukum-hukum, ada sejarah, ada kisah-kisah, cerita-cerita yang bukan fiksi, tapi real, pernyataan yang sudah dipilih, di mana kita bisa mendapatkan hikmah di dalamnya. Tidak hanya cerita-cerita asal-asalan yang berasal dari imajinasi seorang penulis, tapi ini adalah sebuah kenyataan yang bisa kita ambil pelajarannya. Banyak sekali. Pasti sudah terbayang apa yang sudah Bapak jelaskan. Buku apa sih? Nah, buku ini itu buku tentang, nah, sebelum Bapak jelaskan, setiap sesuatu pasti misalnya kita membeli suatu barang, suatu benda, pasti kita punya buku panduan. Kita punya beli handphone, pasti di dalamnya ada buku panduan penggunaan handphone. Kita beli kulkas, ada buku panduan tentang menggunakan kulkas. Kita beli kipas angin pun ada buku panduan tentang menggunakan kipas angin. Dan semuanya pasti memiliki buku panduan. Nah, ketika kita dibuat, kita dibentuk dan dijadikanlah menjadi seorang manusia, nah Allah sudah buatkan. Jadi keceplosan. Allah ya buatkan buku panduan untuk manusia. Apa itu? Ya. Al-Quran Al-Karim. Ya. Al-Quran adalah buku kitab suci umat Islam dan kitab seluruh umat manusia. Karena di dalamnya tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga bisa dipelajari oleh seluruh umat manusia. Al-Quran Al-Karim. Ketika kalian mendengar tentang ini, kalian pasti sudah
membayangkan apa sih yang ada di dalamnya. Sebelum Bapak menjelaskan tentang isi kandungan yang ada dalam Al-Quran, Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana sih proses Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran dalam dirinya, datang kepada dirinya, menjadi mukjizat terbesar sebagai seorang Rasul. Ada beberapa cara. Bapak menggunakan referensi dari beberapa buku, tapi Bapak ambil dari buku ini, Ulumul Quran. Ya, ini bukan buku buku umum sepertinya ya, karena ini dibuat di sebuah kampus. Ya. Bapak akan menjelaskan macam-macam cara Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Biasanya penulis itu mengarang, lalu ke editor, baru ke penerbit. Ya. Nah, gimana sih Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kita, menerima wahyu? Yang pertama itu melalui mimpi. Inilah wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah sebelum menerima wahyu Al-Quran, sebagaimana diterangkan dalam riwayat hadis, sebuah hadis ya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa pertama kali Rasulullah SAW menerima wahyu ilahi itu melalui mimpi yang benar, ar-ru'ya shalihah, dalam tidurnya di waktu pagi. Jadi ketika pertama kali Rasulullah menerima wahyu itu melalui mimpi. Nah, itu yang pertama, melalui mimpi. Dan yang kedua itu melalui malaikat Jibril yang menghembuskan wahyu ke dalam jiwanya. Jadi tidak secara langsung berbicara, tapi Jibril itu menghembuskan wahyunya ke dalam jiwanya. Jadi seketika Rasulullah merasakan bahwa wahyu itu sudah terhujam dalam hatinya. Yang ketiga yaitu wahyu datang kepada Nabi bagaikan gemerincing suara lonceng. Jadi berisik, suara lebah atau suara lonceng yang amat keras. Jadi ini penerimaan wahyu dalam kondisi ini paling sedikit jumlahnya, namun sesuatu yang paling berat yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat yaitu malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan menjelma sebagai manusia, sebagaimana pernah diceritakan bahwa Jibril menyerupai seorang laki-laki tampan, lalu bertemu dengan Rasulullah menyampaikan sebuah wahyu. Nah, yang kelima yaitu malaikat Jibril mendatangi Nabi dalam bentuk yang sesungguhnya. Jadi rupa aslinya malaikat Jibril itu ditampakkan di depan Nabi, di depan Rasulullah seperti aslinya, bukan seperti aslinya. Dan langsung menyampaikan wahyu tersebut kepada Rasulullah. Jadi seperti itu proses-proses bagaimana wahyu itu turun hingga ke Rasulullah lalu disampaikan kepada umatnya. Nah, itu proses-prosesnya ya. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang garis besar kandungan Al-Quran. Nah, isi Al-Quran itu apa aja sih di dalamnya? Banyak ya. Ini seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ada ya, nanti dijelaskan satu persatu. Yang pertama, Bapak tidak akan menjelaskan secara keseluruhan, secara mendalam, karena itu akan butuh waktu yang sangat panjang. Buku ini juga tebal. Ya. Yang pertama, kandungan Al-Quran itu isinya tentang akidah. Kandungan ini yang paling utama, sebagaimana juga di wahyu pertama Nabi ya, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tentang akidah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang mencipta. Iqra bismi rabbika, langsung menunjuk ke Tuhan, Rabbika. Itu penguatan akidah pertama. Sebagaimana juga bahwasanya selama 10 tahun Nabi berdakwah di Mekah, itu semua ayatnya turun kebanyakan tentang akidah. Karena apa? Karena awal-awal masuknya Islam, menyebarnya Islam di Mekah itu
pertama-tama itu adalah untuk menyempurnakan akidah, menguatkan akidah dulu. Baru setelah itu di Madinah ayat-ayatnya tentang berbagai macam. Seperti itu ya. Nah, yang pertama itu akidah. Bahwasanya juga Al-Quran terdiri dari 114 surat. Nah, surat Al-Fatihah, di awal surat Al-Fatihah dan di akhir dalam surat An-Nas, di mana ke dalam dua surat tersebut dijumpai sifat-sifat Allah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masalah akidah secara keseluruhan. Nah, demikian pula bahwasanya awal Al-Quran dan akhir Al-Quran dibuka dan ditutup dengan ayat-ayat akidah, terutama di surat Al-Ikhlas yang sudah sangat jelas sekali. Nah, yang kedua, isi kandungan Al-Quran itu tentang masalah ibadah. Bagaimana dijelaskan banyak sekali ayat ibadah, berbagai macam, tidak kurang dari 140 ayat tentang ibadah menurut beberapa ulama ya. Dijelaskan berbagai macam, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tentang haji, tentang jual beli ya, berbagai macam, tentang zakat. Yang ketiga yaitu isi kandungannya Al-Quran tentang al-wa'd wal wa'id, janji baik dan ancaman buruk. Jadi di dalam Al-Quran itu ada tentang janji-janji Allah yang baik kepada orang yang mau taat kepada Allah, kaum muslimin, kaum mukminin. Allah akan berikan janji-janji yang baik untuk mereka. Orang-orang sabar, wabashshiris sabirin, wabashshiril mu'minin. Banyak. Allah akan memberikan kabar baik untuk orang-orang yang beriman, kabar baik untuk orang-orang yang sabar. Tapi Allah juga memberikan ancaman untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang menyebutkan Allah. Berbagai macam jelaskan bahwa akan ada azab yang pedih, akan ada azab yang besar, akan ada azab yang sangat yang akan menanti orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang fasik, orang-orang zalim. Dijelaskan bagaimana orang-orang yang baik akan mendapatkan janji yang baik, orang-orang yang buruk akan mendapatkan janji yang buruk pula. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, isi kandungan Al-Quran itu tentang masalah akhlak. Dalam istilah bahasa Indonesia itu lebih dikenal dengan etika atau moral. Tapi secara etimologi, sebetulnya secara terminologi itu masih berbeda arti. Tapi secara konteks itu sama ya. Tentang akhlak, bagaimana keseharian seorang manusia diatur dalam Al-Quran. Maka dari itu kenapa dijelaskan juga dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Allah telah menjadikan Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi akhlak Rasulullah tirulah, karena akhlak Rasulullah itu akhlak Al-Quran. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa akhlak Rasulullah itu akhlak Al-Quran. Nah, yang kelima, isi kandungan Al-Quran itu terkait dengan masalah hukum jual beli, hukum apalagi ya, hukum tentang banyak bermuamalah, tentang apalagi ya, berbagai macam hukum dijelaskan secara terperinci ya, meskipun tidak terlalu spesifik karena akan dijelaskan lebih di hadis biasanya, tapi sudah ada pokoknya di sana. Hukum, segala macam hukum,
sumber dari segala sumber itu di Al-Quran. Jika kita benar-benar mengimani Al-Quran, kita berpegang teguh akan hukum-hukum yang ada di Al-Quran, pasti hukum itu akan berjalan dengan baik, seadil-adilnya hukum. Bahwasanya Allah itu maha adil, dan dijelaskan juga di Al-Quran tentang hukum-hukum, bahwa begini loh hukumnya ini, begini loh hukumnya itu, harus jelas dan sudah dijelaskan, sudah ada. Kita hanya tinggal berpedoman, berpanduan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka hukum akan terselesaikan dan adil tentunya, tidak berat sebelah. Nah, yang keenam, anak-anakku sekalian, isi kandungan Al-Quran itu tentang sejarah, kisah-kisah, bahwa di Al-Quran itu tidak hanya tentang hukum, tentang akidah, tentang akhlak, tapi juga tentang kisah-kisah. Banyak kisah-kisah para rasul dijelaskan spesifik dalam surat tertentu, atau dalam surat-surat dikumpulkan dalam surat Al-Anbiya, Qasas, ya. Banyak kisah-kisah yang kita bisa pelajari, bahwasanya itu adalah benar, tentang mujizat-mujizat para nabi yang dijelaskan dalam Al-Quran, bahwasanya itu benar adanya, fakta, bukan fiksi, bukan khayalan, bukan fantasi. Dan juga ada kisah-kisah tentang orang-orang soleh yang Allah pilihkan dan Allah masukkan ke dalam Al-Quran, seperti kisah tentang Luqman, ya. Mudah-mudahan kisah-kisah juga yang ada di dalam Al-Quran bisa kita pelajari, bisa kita ambil hikmahnya, dan kita tidak mengulang sesuatu yang buruk, karena kebanyakan kisah-kisah dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang ada kisah-kisah yang tentang menghadapi kaum kafirin, ya, menghadapi orang seperti macam Fir'aun, dijelaskan dalam Al-Quran. Jangan sampai kita seperti terjerumus seperti itu, tapi ambil hikmahnya, ikuti yang baik-baiknya. Yang ketujuh, isi kandungan Al-Quran itu mengenai masalah sains dan teknologi. Ilmu pengetahuan, jika kita teliti, banyak para ilmuwan-ilmuwan yang kaget melihat Al-Quran, bahwasanya mereka meneliti begitu lama, tapi setelah dilihat sudah ada di dalam Al-Quran. Banyak tentang sains, ilmu pengetahuan, tentang teknologi, tentang siang dan malam dijelaskan di dalam Al-Quran, tentang barat dan timur, tentang astronomi, bahkan perputaran bumi, perputaran planet-planet dijelaskan dalam Al-Quran, tentang alam semesta ini diciptakan, bahwasanya Allah waladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, membuat bumi dan langit ini seisinya dalam 6 hari, ya. Sangat dalam sekali ilmu pengetahuan jika kita menelitinya. Dan para ilmuwan pun penasaran apa saja yang ada di dalam Al-Quran, sampai proses bayi pun, ya, kandungan pun dalam bayi dijelaskan dalam Al-Quran, mulai dari segumpal darah, lalu bentuk daging, tulang, bentuk seorang anak, sampai lahir pun dijelaskan dalam Al-Quran. Ada 7 pokok-pokok isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Begitu banyak, ya, hal-hal yang bisa kita eksplor sebenarnya kalau kita mau mendalami tentang arti-arti, tapi tidak bisa menafsirkan Al-Quran itu sendiri, karena bisa
tersesat ya. Allah sudah berikan pedomannya, ini Al-Quran untuk kamu selama hidup di dunia. Allah juga sudah menjelaskan melalui Nabi, hadis-hadis ini lanjutannya dari Al-Quran. Lalu juga sudah dijelaskan ada tafsir, kita tidak bisa menafsirkan Al-Quran sendiri ya, sangat berbahaya. Jika kita tidak paham dengan ayat-ayat tersebut, ada tafsirnya, ada penjelasannya. Kita belajar dari situ. Ketika kita sudah tahu isi Al-Quran, kita baca sedikit-sedikit artinya. Jika tidak paham, kita cari tafsirnya. Insya Allah, jika kita amalkan, maka cita-cita kalian akan terwujud. Karena bahwasanya yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, insya Allah akan berikan mahkota dan juga jubah dari cahaya kepada orang tua kalian, dan kalian akan bisa memberikan syafaat kepada keluarga-keluarga kalian, kepada orang terdekat kalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa dekatkan kita dengan Al-Quran. Allah senantiasa jaga hati kita agar mau belajar Al-Quran. Allah tidak serta-merta mentakdirkan memilih kalian untuk di sini. Jadi Allah ingin kalian belajar Al-Quran di sini. Kalian bisa saja di sekolah di luar, tapi Allah memilih kalian untuk di sini. Supaya apa? Supaya kalian bisa setidaknya lebih dekat, lebih tahu apa itu Al-Quran. Insya Allah kita belajar sama-sama ya. Kita dalami sama-sama. Kita insya Allah kita mensolehkan diri bersama-sama, memperbaiki diri, berserah diri pada Allah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa kalian mengerti. Mungkin terlalu panjang videonya, tidak apa-apa ya. Supaya ya sebetulnya kalau mau dipanjang-panjangin lebih panjang bukunya daripada videonya. Bapak hanya menyampaikan tentang satu subbab saja yang cukup panjang. Insya Allah kalian pelajari, nanti kita sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian terima, bisa kalian terserap dalam diri kalian dan diri Bapak juga. Jika ada yang salah, mohon maafkan karena Bapak hanya manusia biasa dan banyak sekali kesalahan. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.